Saya Tania dari kelas 7B di SLHGA. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu, barulah menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi, melalui jalur perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncullah pengaruh bagi kedua belah pihak, dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian memunculkan pembaruan besar. Misalnya, berakhirnya zaman prasejarah Indonesia dan perubahan dari kepercayaan kuno, animisme dan dinamisme, menjadi kehidupan beragama yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Kebudayaan Hindu dengan mudah diterima rakyat Nusantara karena adanya persamaan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Nusantara. Teori mengenai masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ada 5 teori, yaitu: 1. Teori kesatria. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit kesatria yang mendirikan kerajaan di Nusantara. Teori Waisya. Teori Waisya ditemukan oleh N.G. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India bermukim untuk sementara waktu di Nusantara. Kaum Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Sebagian besar kerajaan Hindu-Buddha terletak di pedalaman, bukan di daerah pesisir yang dekat dengan jalur pelayaran. Teori Brahmana. Teori Brahmana dicetuskan oleh J.C. van Leeuwen yang berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan mereka diduga atas undangan para penguasa lokal yang tertarik dengan agama Hindu.
Teori Brahmana juga mempunyai kelemahan, yaitu raja-raja di Indonesia tidak mungkin dapat mengerti isi kitab Weda tanpa dibimbing oleh kaum Brahmana. Menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang menyeberangi lautan. Teori Sudra. Teori ini percaya bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra. Hanya sedikit yang setuju dengan teori ini. Salah satunya adalah von Weber yang mempunyai alasan sebagai berikut. Golongan berkasta Sudra atau pekerja kasar dari India menginginkan kehidupan lebih baik dengan pergi ke daerah lain, salah satunya Indonesia. Golongan berkasta Sudra keluar dari India, termasuk Indonesia, karena ingin mendapatkan kedudukan dan lebih dihargai. Teori arus balik. Teori ini dicetuskan oleh F.D.K. Bosch untuk menyanggah teori Waisya dan Ksatria. Menurut Bosch, masyarakat Indonesia memiliki peranan dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun perwujudan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia terlihat dari seni bangunan, kesusastraan, bahasa dan tulisan, kepercayaan dan filsafat. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 5 kerajaan, yaitu yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berlokasi di Kalimantan Timur sekitar aliran Sungai Mahakam. Kerajaan ini menjadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri dari abad keempat. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan Buddha terbesar yang berada di wilayah Sumatera. Menurut para ahli, letak ibu kota Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7. Yang ketiga, ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan yang menjadi bagian sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh Raja di Raja Guru Jayasingawarman 358 sampai 382 Masehi. 4. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan yang masuk menjadi bagian sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini eksis memimpin pada abad ke-8 hingga 10 Masehi. 5. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terakhir yang menjadi saksi sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia.
Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-13 dan didirikan oleh Raden Wijaya 1293 sampai 1309 Masehi. Masa Hindu-Buddha juga memiliki peninggalan. Yang pertama ada prasasti atau batu tertulis. Yang kedua, candi. 3. Patung arca. Yang keempat yaitu kitab. Sekian penjelasan saya, terima kasih.